Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 38, Kesalahan Satu Malam. Tangis Marni kembali pecah. Dia langsung memeluk Raya yang berada di sisinya. Ayahmu, dia berkhianat. Ujar Marni dengan terbata juga isakan. Dia sama mantannya, melakukan zina. Sama perawat yang dulu pernah ibu curigai. Isak Marni dan Raya melongo tak percaya. Lelaki yang dinilainya baik dan juga setia, ternyata melakukan hal yang berbisa. Dia sebagai anak aja ikut kecewa, merasakan rasa perih yang ibunya rasakan. Marni juga menceritakan hal yang sama seperti yang didengarnya dari Danu. Bukan bermaksud mengumbar aib, dia hanya ingin berbagi kisah. Dan satunya orang yang dipercaya adalah Raya. Karena Raya pasti akan menyembunyikan apa yang dirasakannya. Kita harus menemui wanita itu, Bu. Ujar Raya, dan Marni mengangguk setuju. Tapi ibu gak tahu tempat tinggalnya. Balas Marni kemudian. Jika ayah masih mencintai kita berdua, dia pasti akan memberikan alamatnya. Ujar Marni dengan penuh keyakinan. Dan otak Raya langsung punya cara bagaimana mempermalukan wanita perebut kebahagiaan ibunya. Katakan, di mana alamat perempuan gila itu, ayah? Isak Raya, sedangkan Marni masih memilih menetap di kamarnya. Tolong ayah, Raya. Balas Danu dengan tatapan memohon. Jika ayah melarangku untuk mendatanginya, berarti ayah memang ingin melindungi kekasih gelap ayah. Tuduh Raya, sedangkan Alvin memilih berdiri di samping Raya, seraya menyuruhnya bersabar. Ayah tidak ingin melindunginya Raya, ayah hanya gak ingin masalah ini semakin melebar. Bela Danu, itu bukan alasan ayah, dan ku tetap ingin mengetahui alamat wanita itu. Tekan Raya, baiklah, kalau itu maumu, dan ayah harap kamu mempercayai ayah nak. Sungguh, ayah baru satu kali melakukannya, tidak dengan wanita lain lagi. Ujar Danu. Kemudian, dia menyebutkan alamat lengkap Wulan, lengkap dengan warna rumahnya. Ayah juga harus ikut, karena kita akan menyelesaikannya segera. Ujar Raya. Kita ke sana hari Minggu, karena kemungkinan dia ada tugas. Ujar Danu sembari menunduk, dia memang tidak berani menatap Raya lama-lama. Setelah mendapatkan alamat yang dimaunya, Raya menjatuhkan tubuhnya ke sofa, sembari terisak di pelukan Alvin. Sedangkan Danu malah bangkit menuju kamar, di mana Marni berada. Bu. Lirih Danu, Marni masih sama, dia masih meneteskan air mata, walaupun tanpa suara. Maafkan ayah, tolong jangan minta pisah dari ayah. Jangan hukum ayah terlalu lama. Bujuk Danu memeluk tubuh Marni. Haruskah aku bersujud memohon maaf pada Vira? Atau mungkin, ini semua doanya. Dia yang pernah aku rebut kebahagiaannya.
Gumam Marni. Ya, mungkin dia pernah berdoa agar aku merasakan hal yang sama. Lagi Marni berkata, dia bahkan tidak menghiraukan Danu yang memeluk erat tubuhnya. Jangan katakan apapun pada Vira. Aku mohon Marni, jangan bicara apapun padanya. Aku malu Marni, aku malu jika ada orang lain yang mengetahui hal ini. Mohon Danu. Terus kamu gak malu saat melakukannya? Di mana rasa malumu, hah? Teriak Marni. Maaf, sungguh, aku menyesal. Sesal Danu. Marni malah tidak mengabaikan permintaan maaf Danu. Tekadnya sudah bulat, dia akan memohon maaf pada Vira. Supaya keponakannya bisa menarik lagi doanya tempo dulu. Marni sangat yakin jika dulu Vira pernah mendoakannya, dan mungkin saat Vira teraniaya. Ternyata balasannya sungguh sakit, bahkan lebih parah. Monolog Marni. Setelah beberapa jam, dan Marni lebih tenang, baru Raya dan Alvin pulang ke rumah mereka. Alvin yang sejak tadi tidak menanyakan apapun tentang masalah Danu, sedikit banyaknya bisa tahu. Jika Danu sedang bermasalah dengan wanita lain, atau bisa dikatakan selingkuh. Aku kecewa. Lirih Raya setelah Sisil tertidur pulas. Alvin kembali memeluk tubuh Raya. Dia memilih diam untuk mendengarkan keluh kesah wanitanya. Mungkin apa yang ibu katakan benar, jika ini adalah balasan. Balasan dari perbuatan keluargaku. Isak Raya memeluk erat tubuh Alvin. Raya memang sempat mendengarkan perkataan ibunya. Karena sebelumnya, dia berniat kembali memasuki kamar orang tuanya. Namun malah diurungkan, karena teringat apa yang ibunya katakan, mungkin saja benar adanya. Apakah kamu masih sakit hati akibat ulahku dulu? Aku sungguh minta maaf bang. Mohon Raya, jangan ingatkan itu lagi Raya. Kita udah punya Sisil. Yang penting, aku tetap bertanggung jawab pada kalian. Aku tetap bersama kalian. Ujar Alvin. Apakah Vira tidak mau memaafkan kami? Makanya inilah pembalasannya. Jangan menuduh. Tapi lebih baik memang kalian sekeluarga minta maaf padanya. Ujar Alvin memberikan nasihat, melihat Marni yang masih betah di kamar. Danu berinisiatif keluar untuk membelikan makanan. Namun, baru saja Danu mengambil kunci sepeda motornya, terdengar ketukan dari pintu depan. Beruntung, Danu sempat mengintip lewat jendela karena yang datang ternyata adalah Wulan. Karena tidak ingin lagi terlibat dengan mantan kekasihnya, Danu langsung menghubungi nomor Alvin. Karena jika menghubungi Raya, Danu yakin anaknya tidak akan menjawab. Setelah memberitahukan Alvin perihal kedatangan Wulan, Danu kembali masuk ke dalam. Dia juga memberitahukan pada Marni. Ayo, kita buktikan jika kita baik saja. Ujar Marni. Entah kenapa, dia tidak ingin membuat Wulan tahu jika hatinya terluka. Aku cuci muka dulu. Ujar Marni menuju kamar mandi.
Danu masih setia menunggu Marni keluar. Dia tidak akan kembali gegabah, karena dia takut jika nanti Wulan berani nekat. Saat mereka berdua keluar dari kamar, di luar malah terdengar suara ribut, gegas Danu dan Marni berlari. Sebelum akhirnya mereka memutuskan pandangan mereka yang saling pandang. Lepaskan dia, Wulan, teriak Danu. Bahkan di sana, sudah ada beberapa ibu lainnya yang berdiri di luar pagar, karena penasaran. Wulan buru melepaskan jambakan tangannya dari rambut Raya. Sedangkan Alvin baru muncul setengah berlari, dengan sisil di gendongannya. Sebelumnya, Alvin memang dilarang untuk keluar oleh Raya. Itu semua dikarenakan sisil yang sudah tertidur pulas, dan gak mungkin jika ditinggal sendirian. Namun, karena aduan dari ibu penonton, Alvin malah membangunkan sisil untuk menyusul Raya. Masuk, ujar Marni, karena dia gak mau masalah keluarganya dikonsumsi oleh publik. Alvin yang paham pun mengajak Wulan untuk ikut. Sedangkan Danu malah menggandeng lengan Marni tanpa berani menatap Wulan. Ada hal apa sampai kamu berani datang ke sini lagi? Tanya Marni setelah semuanya duduk di sofa. Aku hanya ingin Danu bertanggung jawab, ujar Wulan berani. Dia malah membalas tatapan Marni dengan sinis. Pertanggungjawaban yang bagaimana? Tanya Marni. Aku ingin Danu menikahi aku, papar Wulan, dan Raya kembali bangkit hendak menamparkan wajah songong Wulan. Beruntung, Alvin menahannya dengan menarik tubuh Raya. Marni terkekeh mendengar permintaan Wulan. Apakah Bang Danu yang memaksamu melayaninya, sehingga dia harus bertanggung jawab? Bukankah kamu yang memang menahannya? Cibir Marni. Jika Bang Danu mau, silahkan. Aku sama sekali tidak keberatan. Tekan Marni. Danu langsung menatap Marni tidak percaya. Bang, rengek Wulan manja. Aku gak mau menikahimu Wulan, karena itu hanya kesalahan, dan lagi pula, cintaku hanya untuk Marni. Ujar Danu menatap Wulan yang menggelengkan kepalanya. Gak, kamu harus menikahiku Danu. Kamu yang merenggut keperawanan aku. Papar Wulan. Dan Marni kembali merasakan sakit hati yang teramat sangat. Kamu lupa, bahkan kamu sangat menikmatinya Danu. Aku gak rela, kamu harus menikahiku. Tekan Wulan. Diam jalang, ayahku gak akan menikahi wanita murahan sepertimu. Teriak Raya, kamu yang diam. Balas Wulan. Dengar Wulan, aku gak bisa menikahimu. Selain karena aku gak mencintaimu, aku gak mau membuat wanitaku kembali merasakan sakit. Aku gak mau dia meninggalkan aku, gara-gara aku menikahimu. Dan saat itu, kita melakukannya tanpa paksaan. Bahkan, seingatku, aku sempat menolaknya Wulan. Tetapi, kamu tetap memaksa. Jelas Danu, bagaimana kalau aku hamil? Seru Wulan. Kembali semua yang ada di sana tercekat.
Raya menyemburkan tawanya. Dia tertawa geli sekali. Memang Anda belum menopause? Kekeh Raya. Jika kamu hamil, maka aku akan bertanggung jawab. Tapi bukan dengan menikahimu, hanya aku akan menanggung segala keperluan anakku. Terang Danu, akan aku pastikan kamu menyesal Danu. Kamu mempermalukan aku di sini. Jadi, tunggu saja giliran kalian. Ancam Wulan sebelum akhirnya meninggalkan kediaman Danu. Kepergian Wulan membuat Marni bangkit dan kembali memasuki kamarnya. Sedangkan Raya malah tersenyum remeh ke arah Danu. Lihatlah, ayah, perempuan seperti apa yang ayah tiduri. Kekeh Raya membuat Danu membuang napas kasar. Sudahlah, jangan lagi kamu salahkan ayah, karena dia memang sudah salah. Baiknya, kita siap, karena yang aku lihat, ibu tadi seperti membawa dendam. Seru Alvin memperingatkan kedua orang yang berbeda usia di hadapannya. Di kamar, Marni menghubungi Vira meminta agar besok meluangkan waktu untuk menemuinya. Selain ingin berkunjung acara 7 hari meninggalnya Darwis, Marni juga meminta waktu khusus untuk berbicara. Vira yang baru saja bersiap untuk menyenangkan suaminya sedikit melamun akibat permintaan dari Marni, karena semua itu terkesan memaksa. Ada apa? Tanya Farhan baru keluar dari kamar mandi, sedangkan Vira duduk menyandar di sofa. Besok, Bibi mau bicara, dan katanya sangat penting, seru Vira. Sepertinya dia lagi ada masalah, karena terdengar suaranya agak berbeda. Lanjut Vira. Semoga kita bisa membantunya. Mungkin saja, lagi masalah uang. Kekeh Farhan. Sepertinya lebih dari itu, ujar Vira, namun dia mencoba menepis pikirannya. Apalagi, seseorang di depannya selalu membuat dia terpana. Keesokan harinya, acara 7 hari Darwis berjalan dengan lancar. Danu, Marni, Raya dan Alvin pun ikut mengaji bersama mereka. Sampai akhirnya, sebuah pesan masuk ke ponsel Vira, dan tentu saja, dari Marni. Aku harus menemui Bibi dulu, gak apa kan, jika akhir aku titipkan pada abang? Tanya Vira setengah berbisik, karena sekarang, semua tamu undangan sedang menikmati makanan yang disediakan. Tak apa, pergilah. Ujar Farhan mengecup sekilas pipi Vira. Tentu saja, hal itu membuat Vira merona. Bukan tanpa alasan Farhan melakukan hal itu. Karena dia beberapa kali mendapati Alvin yang diam melirik Vira. Karena mungkin saja, Alvin belumlah sempurna melupakan Vira. Vira pun membalas pesan Marni dan memintanya untuk menunggu di halaman belakang. Kebetulan, di sana ada satu balai kecil, tempat yang biasanya digunakan Alan dan Miranti untuk bersantai. Karena dalam pesan tersebut, Marni juga meminta Vira untuk membawa ibunya. Akhirnya, Vira pun mencari di mana Asma berada. Marni dan Raya sudah berada di sana terlebih dahulu, dan Marni sudah membulatkan tekadnya. Bu, tenanglah, ujar Raya mengelus pundak Marni. Melihat Asma dan Vira datang ke arah mereka, Marni dan Raya langsung berdiri.
Namun, saat keduanya berada di hadapan mereka, Marni langsung berlutut sembari memohon maaf dengan linangan air mata. Raya, Vira dan Asma mencoba untuk membangunkan tubuh Marni. Namun, Marni tetap menolak. Dia masih betah dengan posisinya. "Bi, ada apa? Kenapa?" tanya Vira penasaran. Sedangkan Asma malah bertanya pada Raya, yang juga berlinang air mata. Maafkan Bibi Muna, maafkan kami." Lagi Marni mengulangi kata yang sama. Dia bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Akan semua kesalahannya berputar-putar di hadapannya. Bagaimana dia yang memaksa Danu untuk menuruti keinginan putrinya? Bagaimana dia yang sering mempermalukan Vira dan Asma? Dan dia yang diam selalu meminta Vira untuk membayar uang yang pernah suaminya keluarkan. "Bibi, jangan begini, aku mohon," bujuk Vira. "Maafkan dulu perempuan serakah ini, Nak. Maafkan aku dulu," ujar Marni dengan terbata. "Tolong jelaskan dulu, ini ada apa sebenarnya?" tanya Asma, dan Vira mengangguk, pertanda menanyakan hal yang sama. "Kami sudah mendapatkan balasan setimpal, Bi, Vira. Kami udah merasakan bagaimana rasanya jika kesayangan kita direbut sama orang begitu saja. Sakit, Vira, Bi, apalagi orang itu harapan dan juga cinta kita." Isak Raya. Maksudnya, Vira belum mudeng. "Pamanmu, dia selingkuh," ujar Marni dengan terbata. Asma dan Vira saling berpandangan. Mereka tidak percaya pada hal yang baru saja didengarnya. "Ini seperti balasan untuk kami, Bibi teringat saat Bibi mendukung Raya merebut Alvin darimu. Dan ternyata balasan untuk Bibi lebih menyakitkan, suami Bibi direbut oleh mantan paman." Jelas Marni terisak, dan itu lebih sakit Vira, nyatanya, ayah yang aku banggakan. Berbagi keringat dengan perempuan lain. Selain ibuku, aku merasakan hal yang sama, Vira. Bahkan kami berdua meyakini, jika ini adalah karma. Karma bagi kami yang semena-mena pada kalian berdua. Papa Raya, dan aku sendiri, juga harus menanggung segala resiko dari merebut Bang Alvin. Selain karena dia yang gak bisa mencintaiku, seperti mencintaimu. Aku juga takut, dia direbut oleh orang lain. Dan itu aku pendam sendiri. Jelas Raya, Alvin yang berniat menyerahkan Sisil karena mulai rewel mendengar pengakuan Raya. Dia hanya bisa menarik napas dalam, karena sesungguhnya, dia sendiri sudah berusaha. Berusaha untuk mencintai Raya, termasuk berusaha melupakan Vira. Dan karena tidak ingin mengganggu semua orang, Alvin kembali membawa Sisil menjauh. Bibi bangunlah, dulu. Kita duduk dulu. Vira mencoba membuat Marni berdiri, dan Marni pun mengikuti Vira yang duduk di balai. Asma masuk ke dalam untuk mengambil minum, agar Marni merasa lebih baik. Setelah menyerahkan Marni minum, Asma juga mengambil posisi duduk berdekatan dengan Vira. Sebelumnya aku sudah memaafkan Bibi, karena aku menganggap semua ini adalah takdir.
Mungkin, dulu saat aku merasa tersakiti, aku pernah mendoakan Bibi agar merasakan hal yang sama. Bahkan berharap lebih parah. Maafkan aku, Bi. Sungguh aku pun saat itu terluka. Dan aku sudah gak berharap jika hal ini kembali terjadi sekarang. Di mana aku sudah bahagia dengan Bang Farhan. Aku bahkan yakin, jika memang semua kehendak kuasa yang di atas, bukan kesalahan Bibi, Paman apalagi Raya padaku. Jelas Vira panjang lebar. Maka dari itu, cabutlah doamu itu nak. Koma. Pinta Marni dengan memohon. Maafkan aku Bi, tapi sejak aku menikah dengan Bang Farhan, aku tidak pernah lagi mendoakan kalian dengan keburukan Bi. Aku hanya berdoa jika Bibi agar diberikan kesadaran. Lirih Vira. Marni pun mengangguk paham, dia tidak bisa menyalahkan Vira. Karena semua itu bermula dari keegoisan Raya, dan dia sebagai ibu pun mendukungnya. Maafkan aku Asma, aku yang selalu semena sama kamu. Maafkan aku, koma. Marni beralih memegangi tangan Asma. Dan Asma yang memang baik hati pun memaafkan Marni begitu saja dengan menganggukkan kepalanya. Karena baginya, Marni sudah mendapatkan balasan. Bukan hanya Danu yang direbut, bahkan kebun mereka satu-satunya terpaksa dijual. Aku memaafkanmu Marni. Ujar Asma mendapatkan pelukan dari Raya dan Marni. Danu langsung panik, kala tidak mendapati Marni dan Raya dimanapun. Dia takut jika nanti Marni ataupun Raya beneran minta maaf dengan membongkar aibnya. Gak sengaja, matanya menangkap Alvin yang keluar dari area dapur. Buru dia menghampiri Alvin dan bertanya di mana Marni dan Raya. Beruntung, Alvin juga mengatakan ingin mencari keberadaan Raya. Karena sejak tadi, Sisil rewel dan Raya ataupun Marni tidak ada di belakang. Bukan tanpa alasan Alvin menyembunyikan keberadaan Marni dan Raya. Dia hanya ingin kedua orang itu menuntaskan permintaan maaf mereka tanpa ada yang mengganggu. Kembali ke halaman belakang, Marni masih terseduh karena terharu. Sebab begitu mudah mendapatkan maaf dari ipar juga keponakannya. Dan jika dia sendiri mendapatkan hal yang sama, mungkin dia gak akan bisa memaafkan secepat itu. Jika aku melepaskan ayah Raya, bukankah perempuan itu semakin merasa senang? Tanya Marni, karena sebelumnya Asma sempat bertanya, apa rencana Marni selanjutnya? Lagi pula, aku gak akan melepaskan dia. Karena selain umur kami udah tua, aku juga ingin dia menyesali perbuatannya. Sambung Marni, terserah kamu Marni, aku pun gak bisa memberikan solusi apapun. Karena yang menjalani tetap kamu. Ujar Asma, karena dia paham dengan watak Marni yang sangat susah menerima pendapat orang lain. Sore harinya, dengan menumpang mobil Alvin Marni dan Danu pulang. Akan tetapi, Marni tetap saja diam. Dia bahkan tidak menanggapi setiap pertanyaan dari Danu. Begitu turun dari mobil, hal yang pertama dilihat Marni adalah kumpulan ibu yang menatap sinis ke arahnya, tak kecuali Sumini sahabatnya.
Pak Danu, emang Marni gak bisa melayanimu lagi ya? Sampai harus cari wanita lain untuk berzina. Ujar Sumini membuka suara. Marni dan Danu saling pandang. Dan tentu saja, Marni menggeleng lemah. Sebagai pertanda jika bukan dia yang membuka aib suaminya. Maksud kamu apa Sumini? Tanya Marni setengah berteriak. Ya elah, semua orang di sini udah pada tahu kali. Perempuan yang semalam berantem sama Raya, dia selingkuhan suamimu kan? Bahkan, suamimu menolak untuk menikahinya kan? Padahal, udah jelas Pak Danu yang menidurinya pertama kalinya. Balas Sumini tak kalah keras. Siapa yang memberitahumu hal semacam itu Sumini? Tanya Marni dengan rahang yang mengeras. Marni, gak usah disembunyikan lagi. Semua warga sini udah pada tahu. Jika laki lo tuh selingkuh sama tuh orang dia datang ke sini untuk mengadu. Sahut salah satu ibu yang memakai daster selutut. Pak, seharusnya berani berbuat ya berani bertanggung jawablah. Masak enak doang. Giliran minta pertanggungjawaban malah menolak. Cibir ibu lainnya. Atau seharusnya kita rajam aja? Tanya Sumini dengan percaya diri. Aku tidak menyangka jika kamu seperti ini Sumini. Ujar Marni kecewa. Padahal, kita sudah begitu akrab. Kekeh Marni lagi. Sumini langsung mencibir. Halah, akrab apanya? Aku muak karena setiap kali kita bersama. Kamu selalu memuji dirimu sendiri. Aku muak tahu gak? Ucap Sumini. Ibu jangan hanya menyalahkan saya. Aku ini lelaki normal. Aku digoda saat aku hanya berdua dengannya. Dia yang memaksaku. Bela Danu. Pembelaan Danu malah mendapatkan teriakan dari ibu di sana. Sedangkan Marni memilih meninggalkan Danu sendirian. Dia masih tidak menyangka jika Sumini begitu tega padanya. Apalagi, alasannya sama sekali tidak masuk akal. Ternyata, perempuan gila itu benar mengancamku. Batin Marni. Kalian semua harus jaga ya, jagain kerabat kalian yang belum menikah. Karena di sekitar kita ada orang yang suka zina. Kekeh Sumini menghina. Danu pun memilih masuk ke dalam rumahnya. Untuk mengejar Marni yang terlebih dahulu menghilang di balik pintu. Maafkan aku, gara aku kamu mendapatkan cibiran dari orang sekitar. Mohon Danu, kala menatap Marni memijit pelan pelipisnya. Biarlah, mungkin ini hukuman yang pantas untuk kita. Balas Marni kemudian bangkit menuju kamar mandi. Danu dilema antara ingin mendatangi Wulan atau membiarkan cibiran dari orang sekitar berlanjut. Karena, jika nanti dia bertemu Wulan, dia malah semakin takut membuat Marni kecewa. Namun, dia juga ingin menyelesaikan masalah yang ada. Kenapa bisa begini, padahal hanya kesalahan satu malam? Gumam Danu menarik rambutnya yang sudah mulai memutih. Di tempat lain, Farhan bertanya alasan kenapa sampai Marni meminta Vira bertemu.
Tentu saja Vira mengatakan jika bibinya dan juga Raya menyesal. Menyesal karena pernah menyakitinya. Dan mereka baru sadar, karena Raya hidup di bawah tekanan. Vira memang tidak menceritakan perihal Danu. Karena baginya itu merupakan aib yang harus dijaga. Beruntung, Farhan percaya dengan tidak bertanya lebih lanjut. Keesokan harinya, saat Raya keluar dari rumah untuk membeli sayuran, dia kembali ditanya perihal Danu yang tidur dengan perawan tua. Dan Raya dituduh terlibat untuk menghasut agar ayahnya tidak mau bertanggung jawab. Kamu memang gak sadar, jika karma itu ada, bagaimana jika nanti anakmu diperlakukan hal yang sama? Tanya seorang ibu yang sedang memegangi bayam di tangannya. Berapa semuanya, Bu? Tanya Raya tanpa memperdulikan ucapan orang sekitarnya. Maaf Raya, sepertinya ini terakhir kalinya kamu bisa belanja di sini. Karena aku gak mau kehilangan pelangganku yang lainnya. Mereka gak mau aku melayani anak dari pesina seperti Pak Danu. Seru ibu penjaga warung. Ya sudah, kalau gitu aku gak jadi beli. Ujar Raya meninggalkan warung, dan sebagian malah tertawa melihat ekspresi kesal dari Raya. Begitu sampai rumah, Raya langsung mengadu pada Alvin tentang apa yang dialami olehnya saat ke warung tadi. Dan Alvin kembali menjadi pendengar yang baik untuk kesekian kalinya. Kita pergi ke pasar aja ya, jika memang kamu dilarang belanja di warung itu. Ujar Alvin memberi ide. Tentu saja Raya menganggukkan kepalanya. Karena dia juga gak mau kejadian yang sama terulang lagi. Aku harus tanya ibu dan ayah. Kenapa semua bisa bocor seperti gini? Seru Raya. Nanti aja ya, biarkan mereka tenang sedikit. Mungkin saja, mereka belum tahu akan hal ini. Larang Alvin. Raya hanya menghela napas. Bersambung.